Di awal film kita langsung diperlihatkan kepada sebuah scene dari para peternak babi yang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa, dikarenakan babi ini sudah menjadi sumber penghasilan utama bagi para warga di kampung tersebut. Tidak heran jika sehari-harinya setiap babi selalu dirawat secara baik, hanya saja tidak ada angin, tidak ada hujan, secara tiba-tiba terlihat jelas kalau ledakan nuklir baru saja terjadi. Setelahnya scene langsung beralih lagi kepada sepasang kekasih bernama Wolf beserta Lem, yang kebetulan baru saja dihampiri oleh temannya Lem bernama Turtle. Tidak hanya bertiga turut hadir juga seorang bujangan bernama Garrett bersama pacarnya yang bernama Sebel. Usut punya usut, pada pertemuan kali ini mereka berencana untuk pergi ke salah satu zona terlarang yang sudah 35 tahun lamanya diblokir oleh pemerintah, yang dimana tepat pada 35 tahun lalu telah terjadi kecelakaan dalam pengembangan nuklir. Jelas kecelakaan itu langsung menyebabkan sebuah kota di dekat peristiwa kejadian menjadi kota mati serta tidak terlihat aman sama sekali, namun adanya malah bahaya itu pun tidaklah membuat mereka berlima gentar sama sekali. Melainkan mereka malah yakin untuk menyusuri rumor-rumor tersebut secara lebih lanjut, tidak butuh banyak basa-basi, perjalanan pun langsung dimulai pada esok hari, tanpa adanya persiapan yang matang sama sekali. Mereka menempuh perjalanan tersebut selama 3 jam, semua itu dilakukan demi mencari fakta apa benar kota ini sudah menjadi kota mati. Singkat waktu dari sekian luasnya wilayah ini mereka berlima pun hanya melihat satu buah bangunan bekas. Dan bisa dipastikan tempat ini akan menjadi pemberhentian bagi mereka berlima agar bisa menentukan perjalanan berikutnya. Dari apa yang dilihat terlihat jelas kalau tempat ini seperti baru saja didatangi oleh manusia. Banyak sekali mainan-mainan bekas yang terpajang di dalam bangunan itu tanpa diketahui pasti tujuannya untuk apa. Sampai suatu ketika Grant yang lagi menjelaskan tujuan berikutnya pun malah tidak sengaja menendang salah satu bagian tembok dari bangunan itu. Anehnya tembok tersebut tidak benar-benar ditujukan sebagai sebuah tembok melainkan hanya dijadikan palang untuk menutupi lubang rahasia. Merasa penasaran sekaligus ragu, mereka semua pun terlihat antusias untuk menelusuri lubang tersebut, tapi tidak dengan Lem yang memiliki firasat buruk sampai-sampai ia harus terus dipaksa oleh kekasihnya sendiri. Hebatnya Lem yang bersikeras untuk menolak, Lem jugalah yang harus dijadikan orang pertama untuk masuk ke lubang itu, tapi apa daya perjalanan tetap harus dilakukan meski sebenarnya ia benar-benar merasa kecewa dengan Wolf. Walau sebenarnya sampai sejauh ini belum ada sesuatu yang membahayakan atau merugikan mereka berlima, semua masih berjalan lancar-lancar saja serta tidak ada masalah yang berarti sama sekali. Terlebih di dalam lubang itu sendiri tidak terdapat apa-apa dan hanya berujung kepada wilayah yang sama. Namun terdapat satu perbedaan yang belum pernah dilihat oleh mereka berlima selama tiba di wilayah ini. Yaitu adanya sebuah keberadaan dari kain berwarna putih yang tujuannya sendiri tidak diketahui pasti untuk apa. Saking tidak diketahuinya, Wolf beserta Sibel pun menganggap bahwa kain itu hanya difungsikan sebagai tempat menaruh barang-barang bermerek, tapi tiba-tiba. Maybe we look for a couple more of these. Tepat pada titik itu jugalah Turtle pun harus tertembak dalam sekejap akibat kekeran luar biasa dari sesosok makhluk misterius. Alhasil mereka berempat langsung sembunyi sebisa mungkin di antara bebatuan demi menyelamatkan nyawa masing-masing. Sembari bersembunyi terlihat jelas kalau ternyata sosok itu merupakan seorang manusia berkepala hewan yang sudah membawa sebuah sniper di genggamannya. Tidak pandang bulu sosok ini benar-benar membabi buta sampai-sampai Wolf sendiri juga harus ditembak pada saat itu. Masih belum puas, jarak juga harus menjadi target yang empuk bagi sosok tersebut dan berujung hanya menyisakan Lem beserta Sibel. Yang sialnya lagi Lem sendiri tidak bisa berbuat banyak setelah alarm handphonenya malah berdering dengan keras. Disitulah kita pun bikin sadar bahwa Lem tidak langsung dibabat habis oleh sosok itu. Ia bersama jasad-jasad dari ketiga temannya sengaja dibawa sejauh 10 km demi bisa tiba ke sebuah hunian dari makhluk itu sendiri. Sepanjang perjalanan terlihat jelas kalau wilayah tersebut sudah benar-benar terpapar radiasi akibat ledakan nuklir yang telah terjadi 35 tahun lalu. Bisa dipastikan siapapun yang masuk zona terlarang ini cepat atau lambat akan terpapar juga dampak yang sama. Maka dari itulah tidak heran jika Lem beserta ketiga temannya harus dibawa ke tempat tinggal dari 2 orang manusia yang telah bermutasi dengan hewan ternak. Titik terendah bagi umat manusia itu benar-benar dirasakan oleh mereka berdua, yang mengakibatkan sifat bengis serta sadis juga terbentuk dengan sendirinya.
Tidak ada lagi yang namanya rasa belas kasih, mereka berdua hanya mengerti bagaimana caranya mengeksekusi hasil buruan dengan metode yang cepat dan juga efektif. Selayaknya dunia ini sudah terbalik ke manusia, babi pun terlihat memperlakukan manusia normal seperti hewan buruan. Demi terciptanya makanan yang lezat bagi mereka berdua, Lem hanya bisa menyaksikan kekasihnya itu disembelih serta dibersihkan jeroannya. Tidak ada bantuan, tidak ada harapan dan juga tidak ada kepastian membuat Lem merasa putus asa sedalam-dalamnya. Satu-satunya handphone yang ia punya juga sengaja diambil oleh kedua sosok tersebut. Tapi tanpa disangka-sangka Lem ternyata tidaknya sendirian, melainkan ia juga menyadari keberadaan seorang kakek bernama Roger. Kakek yang setiap harinya memulung sampah itu sudah 1 bulan disekap karena telah memasuki wilayah terlarang ini. Ia bercerita bahwa kedua babi tersebut tidak akan berbuat macam-macam selagi kita menuruti segala kemauannya. Seperti makan makanan sisa, memakan jeroan tikus dan juga mengkonsumsi susu buatan mereka, yang memang benar. Tak lama setelah itu salah satu manusia babi pun langsung menghampiri Lem. Itu semua dilakukan demi memberinya sepotong daging wolfe yang sudah jelas baru saja dipotong oleh kedua babi tersebut. Hanya saja bukannya Lem menuruti perintah itu, ia malah memberontak sampai-sampai babi itu harus berbuat kasar kepadanya. Bahkan untuk pertama kali dalam hidupnya Lem langsung dibikin shock setelah si manusia babi sengaja menunjukkan tubuh depannya. Yang bisa kalian lihat sendiri, manusia babi tersebut memiliki jumlah susu yang sama seperti babi pada umumnya. Ia juga sengaja memaksa Lem untuk menyedot habis salah satu sumber susu yang sudah jelas tidak akan pernah disukai oleh Lem sendiri. Tapi beruntung dalam keadaan terdesak seperti itu, Sibel pun datang pada tepat waktu serta membuat babi itu harus pingsan dalam sekejap. Sibel juga berniat untuk mengajak kakek Roger yang sudah sekian lama mengimpikan perlarian ini. Namun lagi-lagi impian itu harus hilang begitu saja setelah salah satu babi yang lain mulai menyadari rencana tersebut. Alhasil Fabel beserta Lem pun hanya bisa berlari sekencang mungkin tanpa tahu sama sekali sebenarnya mereka berdua sedang menuju kemana. Dan untuk yang kedua kalinya kepanikan itu juga membuat mereka harus terpencar satu sama lain. Beberapa jam kemudian teriknya matahari pun sudah mulai terasa luntur yang menandakan bahwa waktu berlalu dengan cepat. Akan tetapi perasaan cemas dan juga pesimis tetap saja masih dirasakan oleh Lem yang secara kebetulan mulai berpapasan lagi dengan Sibel. Dan permasalahan pun akan kembali dimulai tepat setelah Sibel merasa berkeringat serta memutuskan untuk berendam terlebih dahulu, yang dimana tanpa ia sadari di dalam kubangan air itu juga terdapat beberapa buah kepala sedang mengapung. Atas kepanikan tersebutlah bisa dipastikan kalau kedua manusia babi sudah mengetahui posisi mereka. Lem dan Sibel pun cuman bisa bergerak khusus sambil menjaga jarak demi menyelamatkan diri agar sampai ke pusat kota. Tapi bukannya tiba di pusat kota, mereka malah tiba di sebuah perkampungan dari para manusia babi yang benar-benar sudah bermutasi. Dengan mata mereka sendiri, Lem bersama Sibel hanya bisa dibikin tercengang serta merasa tidak akan ada lagi segelintir harapan bagi mereka berdua. Menghadapi dua manusia babi saja sudah setengah mati, apalagi harus menghadapi satu kampung yang terdiri dari jenis serupa. Apa boleh buat, situasi pun juga semakin dibikin memburuk, yang lebih tepatnya Sibel mulai merasa terbakar setelah sebelumnya sempat berendam di dalam kubangan air. Dari sini bisa dipastikan bahwa Sibel sudah terpapar zat radioaktif. Walau pada faktanya keberadaan Lem sudah disadari oleh salah satu warga kampung yang sempat dikira ingin berbuat macam-macam. Padahal warga itu ingin membantu untuk kabur dari sini, yang sayangnya niatan itu malah digagalkan oleh mutan bengis. Mau tidak mau Lem pun langsung kabur sebisa mungkin serta melompat ke dalam sungai yang mengalir deras. Saat terbangun terlihat jelas kalau sekarang ini ia sudah berada di tempat yang menjadi ujung dari aliran sungai tadi malam. Tidak jauh dari tempat tersebut Lem juga melihat sebuah mobil yang sedang ditongkrongin oleh beberapa remaja. Tidak mau hilang kesempatan, Lem langsung meminta bantuan kepada para remaja itu agar mereka mengantarnya ke pusat kota. Tapi sial, niatkan kabur tersebut tidak berguna sama sekali setelah salah satu remaja terlihat tewas dalam sekejap, yang tidak lain tidak bukan ia sengaja ditembaki oleh manusia babi yang sampai sejauh ini masih tidak ikhlas dengan kepergian Lem. Tidak main-main, si pengemudi mobil juga harus menjadi sasaran serta harus tewas dalam hitungan detik. Sebenarnya Lem sempat memberikan perlawanan, tapi apa daya, si manusia babi ternyata cuma berpura-pura. Yang berujung Lem sendiri langsung diseret pada saat itu juga sambil terus dibawa tanpa diketahui pasti ingin kemana. Di akhir film kita pun diperlihatkan kepada Lem yang sudah mulai menunjukkan perubahan akibat berada di wilayah terlarang selama berhari-hari. Perubahan itu mulai terlihat jelas di area wajah terlebih dahulu hingga nantinya akan merambat ke sekujur tubuh. Dan dengan kata lain, cepat atau lambat ia juga akan menjadi bagian dari seluruh aktivitas yang dijalankan oleh para warga di kampung manusia babi.
Mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Witeboar 2019, sampai bertemu lagi di video berikutnya.